Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Pak Urus akan menjelaskan materi melalui video ini ya. Materi apa? Materi tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa dan pecahan biasa ke persen ya. Oke, langsung saja masuk dalam pembahasan. Nah, pada pembahasan pertama di sini Pak Urus yaitu mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Yang video minggu kemarin yaitu tentang mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal. Sekarang desimal ke pecahan biasa. Oke, caranya seperti apa? Di sini sebelum masuk contoh, ini Pak Faris ada pembahasan mengenai syarat-syarat sebelum mengerjakan ya. Nah, di sini jika di belakang koma terdapat satu angka, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Jika belakang koma terdapat dua angka, maka diubah pecahan menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jika di belakang koma terdapat 3 angka, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya ya adik-adik. Berarti nanti kalau ada satu angka di belakang koma berarti jadi 10, dan dua angka di belakang koma menjadi 100, dan 3 angka di belakang koma itu menjadi 1000. Oke, penyebutnya menjadi 1000, penyebutnya menjadi 100 dan 10. Nah, itu nanti tergantung di belakang koma ada berapa angka. Masuk contoh aja ya langsung agar adik lebih paham lagi. Di sini Pak Faris punya soal ya, 0,5 sama dengan ya. Nah, di sini dilihat ciri-cirinya tadi di sini. Kalau terdapat satu angka di belakang koma itu menjadi 10 ya penyebutnya. Jadi menjadi 10. Ini 0,5 koma. Nah, di belakang koma kan di belakang koma itu berarti kanannya ya, kanannya koma. Kanannya koma itu ada berapa angka ini? Satu angka ya, satu angka yaitu angka 5. Nah, jadi nanti menjadi 5/10 ya, per 10. Kok bisa per 10 ya, karena di belakang koma ada satu angka. Nah, paham ya adik-adik? Ya. Terus kalau sudah dapat 5/10 di sini kan sudah menjadi pecahan biasa nih, sudah betul. Ini desimal. Kan tadi disuruh menjadi bentuk desimal ke bentuk biasa ya. Ini desimal menjadi pecahan biasa. Betul, adik-adik sudah menjadi pecahan biasa. Akan tetapi adik-adik yang perlu dipahami lagi, apabila pecahan biasa seperti ini masih bisa disederhanakan, berarti harus disederhanakan ya. Nah, apakah ini 5/10 bisa disederhanakan? Iya, ini 5/10 masih bisa disederhanakan. Nah, dengan cara seperti kemarin, kalau adik-adik masih paham atau masih ingat ya, masih ingat yang kemarin pecahan senilai, itu kan pecahan yang ada materi tentang menyederhanakan pecahan ya. Nah, di sini. Nah, Pak Faris akan membuat pecahan ini dengan memperpanjang per ya atau bagi ini. Nah, untuk apa tempat pembaginya? Namanya menyederhanakan berarti kan memperkecil berarti dibagi. Nah, sama-sama dibagi dengan angka berapa? Iya, sama-sama dibagi dengan angka ya 5. Nah, di sini Pak Faris sebelum lanjut menghitung ini semua, ini harus ada hal yang perlu dipahami adik-adik juga, dan harus diketahui adik-adik, karena ini untuk syarat ciri-cirinya ya. Apabila di pembilang dan di penyebut di sini, apabila di pembilang ada angka 5 dan penyebut ada angka 0 yang paling belakang, itu berarti bisa dibagi dengan angka 5. Pak Faris ulangi lagi, apabila dalam menyederhanakan itu ada dilihat ternyata penyebutnya ada angka 5 itu di satuan ya, paling belakang. Nah, di sini kan berhubung satuan ya. Ini satuan, penyebutnya ada angka 5 dan pembilangnya ada angka 0, itu berarti sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Paham ya sampai sini? Ya, nanti ada contoh lain. Oke, langsung hitung. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 itu berapa? Ya, 1. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti jawabannya 1/2. Ini sudah paling sederhana atau paling kecil. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Soalnya ini 0,75. Berarti di belakang koma ada berapa angka ini?
Iya, 2. Kalau ada angka 2 berarti berapa adik-adik? Jadi iya 75/100. Apabila di belakang koma ada 2 angka menjadi per 100 ya. 2 angka ini berarti nolnya ada 2, berarti 100 ya. Di sini 0,5 di belakang koma itu ada 1 angka, berarti nolnya 1 ya, berarti 10 itu ya. Itu bisa sebagai ciri-cirinya. Terus Pak Faris per berapa di sini sama-sama dibagi dengan ya ini tadi. Apabila di belakang pembilang apabila di belakang ada angka 5 dan yang penyebut di belakang itu ada 0 ya, masih sama-sama bisa dibagi dengan 5 ya, ingat-ingat ya. Nah, lanjut. Nah, 7 di sini berarti 75 dibagi 100 berapa adik-adik? Iya, berarti 15/20. 100 dibagi 5 20. Nah, di sini lihat masih ada sama-sama ada 5 dan ada 0 toh. Yang di pembilang 5 dan di penyebut 0, berarti masih bisa dibagi dengan angka 5, masih bisa disederhanakan ya adik-adik. Masih bisa disederhanakan ya. Oke. Bisa disederhanakan berarti dibagi dengan tadi, berarti sama-sama dibagi dengan 5. Berarti berapa adik-adik? 15 dibagi 5. Iya 3. 20 bagi 5. Iya 4. Berarti yang paling sederhana ini 3/4. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor yang ini, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen itu juga harus dipahami adik-adik. Sebelumnya yaitu harus tahu untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Berarti penyebutnya itu harus menjadi 100. Nah, caranya seperti apa? Contoh ini. Harus punya soal 1/4 sama dengan nih Pak Faris. Caranya Pak Faris akan nulis lagi 1/4 di sini. 1/4 per. Nah, sekarang gini. Ini kan 1/4 kan 4 itu harus diubah menjadi 100 agar nanti bisa berubah ke bentuk persen. Oke. Nah, 1/4 ini biar bisa jadi 100 itu dikali dengan berapa? Nah, Pak Faris akan memanjangkan ini pernya ya. Ini sudah Pak Faris panjangkan untuk apa? Tempat perkaliannya. Maka 4 kali berapa biar bisa 100? Nah, iya 4 kali 25. Nah, kalau bawah kali 25 berarti atas juga kali 25 sama dengan berapa? Iya 25/100. 1 kali 25 25, 4 kali 25 100. Nah, sampai sini bisa langsung dirubah menjadi persen. Nah, persen itu seperti apa? Iya langsung 25%. 25/100 itu sama dengan 25%. Persen itu sudah mewakili 100 ini ya. Jadi 25/100 itu langsung bisa dirubah menjadi 25% ya. Nah, nanti kalau 25% dirubah menjadi pecahan biasa ya ini 25/100. Nah, paham ya? Oke, lanjut nomor 2. Soal ini 4/10 ya. 4/10 kalau di penyebutnya jadikan 100 dikali berapa? Ya, ini Pak Faris terus lagi 4/10 pernya agak panjang, terus dikali sama-sama dikali berapa? Ya, biar bisa 100 penyebutnya harus dikali dengan iya angka 10. Nah, kalau bawah 10 atas juga 10, maka hasilnya 40/100. Maka jadikan persen jadi berapa? Iya 40%. Oke. Nah, lanjut nomor 3. Nah, ini contoh nomor 3, 5/50. Terus lagi ya 5/50 per agak panjang, terus sama-sama dikali berapa? Ayo biar bisa 100. Ini 50 dikali ya kali 2. Kalau bawah kali 2, atas kali 2. Jadi hasilnya 10/100. 5 kali 2 itu 10, 50 kali 2 itu 100. Sama dengan berapa? 10%. Oke ya. Jadi kalau seperti ini, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen harus dirubah menjadi 100 penyebutnya. Nah, Pak Faris punya acuan ya. Nah, ini sebagai acuan adik-adik. Apabila adik-adik menemui atau mengetahui atau ada soal yang penyebutnya 2, 4, 5, 10 sampai 50 ini yang Pak Faris kasih
warna merah ini penyebutnya, maka itu langsung bisa dirubah ke 100 dengan kali ini 50, 25, 20, 10, 5, 4, 2. Paham ya? Jadi ini sebagai acuan. Ini seperti 4 biar bisa jadi 100, ini 4 kali 25, ini 4 kali 25. 10 kali berapa biar bisa 100, ini 10 kali 10 nih ada ya. Terus 50 kali berapa biar bisa 150 kali 2 ini. Jadi nanti kalau ada soal lihat ini aja ya, adik-adik bisa. Oke. Nah, ini Pak Faris tidak perlu untuk diingat ya adik-adik, hanya dihitung. Kalau diingat nanti pasti akan lupa. Dihitung ya adik-adik nanti itu. Oke, paham ya? Lanjut di mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, tadi yang pecahan biasa ke persen, sekarang persen ke bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa, caranya dengan mengubah persen dalam pecahan berpenyebut 100 ya. Persennya nanti dirubah ke berpenyebut 100, kemudian disederhanakan seperti tadi, diperkecil ya dengan cara dibagi. Lanjut aja contoh biar paham. Langsung 15%. Nah, dirubah dalam pecahan berpenyebut 100. Nah, 15% berarti berapa tadi Pak Faris kasih tahu sudah yang di awal-awal tadi? Ya, 15% berarti 15 per 100 ya. Nah, ini Pak Faris apa sudah jadi pecahan biasa? Sudah, betul, ini sudah jadi pecahan biasa. Akan tetapi ini tadi syaratnya kemudian disederhanakan, harus disederhanakan masih biar bisa jadi pecahan biasa yang paling sederhana. Oke, 15 per 100. Nah, ini sama-sama dibagi dengan angka berapa? Ya, masih ingat ya tadi? Apabila di sini ada 5, terus di pembilang ada 5, penyebutnya ada 0, berarti sama-sama bisa dibagi dengan 5. Oke. Nah, seberapa berarti 15 bagi 5 itu 3 per 20, 100 bagi 5, 20. Nah, di sini 3 per 20 itu sudah paling sederhana. Karena sudah tidak bisa dibagi dengan angka berapa lagi. Untuk terkecil tidak ada ya adik-adik. 3 bagi 3 itu 1. Tapi 20 bagi 3 apakah bisa? Tidak bisa. Berarti ini bisa paling terkecil. Oke. Lanjut. Di sini nomor 2. Soalnya 60% ya. 60% berarti berapa adik-adik? Menjadi 60 per 100 ya. Persen itu berarti per 100. Nah, di sini tadi syaratnya harus diperkecil lagi atau disederhanakan ya. Nah, disederhanakan dengan dibagi dengan berapa? Nah, adik-adik yang perlu diketahui juga, ini tadi kan 5. Kalau pembilang ada 5 terus penyebutnya 0, itu masih bisa dibagi dengan angka 5. Nah, tapi di sini ada 0, bisa dibagi dengan 5, bisa. Namun ada lagi, kalau di belakang 0, di belakang ini pembilang ini ada 0 dan penyebut ada 0, katakan seperti ini 50 sama 100, itu bisa sama-sama dibagi dengan angka 10 ya. Belakang 0 masih bisa dibagi dengan angka 10. Maka berarti hasilnya berapa? 60 bagi 10, 6 per 10. Nah, 6 per 10. Nah, di sini apakah bisa diperkecil lagi hasil dari ini tadi? Iya, kan sini 6 sama 10 ya. Kalau sama-sama bilangan kan genap, maaf ya. 6 kan bilangan genap, 10 juga bilangan genap. Apabila sama-sama bilangan genap masih bisa dibagi atau diperkecil ya, disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan berapa? Dibagi dengan angka 2. Apabila pembilang dan penyebut itu bilangan genap, berarti masih bisa dibagi dengan angka 2. Berarti hasilnya berapa? 6 bagi 2 3 per 5. 10 bagi 2 5. Nah, ini sudah paling terkecil ya, jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, itu. Nah, paham ya adik-adik. Nah, itu yang sudah Pak Faris sampaikan. Nah, semoga adik-adik dan ini sudah langsung bisa memahami dan nanti bisa mengerjakan dengan teliti dan betul semua. Nah, untuk bisa paham lagi ya, sering banyak mengerjakan soal. Oke, adik-adik, itu yang bisa Pak Faris sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata atau dalam menjelaskan kurang, yaitu Pak Faris sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.